Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Mayanti Beudin, biasa dipanggil Maya. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diberikan oleh Ibu dosen Siti Hajar selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Menulis Sastra. Di sini saya akan menanggapi sebuah novel yang berjudul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Mara Rusli. Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai adalah novel karya Mara Rusli yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1922. Nah, novel ini mengisahkan cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang harus kandas akibat perjodohan paksa. Nah, berikut ini adalah tanggapan dari saya mengenai unsur intrinsik yang dimana ada tema, tokoh dan penokohan, latar atau setting, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa dalam novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Mara Rusli. Yang pertama yaitu tema. Di sini saya menanggapi tema utamanya itu adalah pertentangan antara cinta dan adat. Nah, kisah ini memperlihatkan bagaimana kekuatan cinta sejati bisa hancur karena tekanan adat, hutang budi, dan kekuasaan patriarki. Adapun tema lainnya yaitu ketidakadilan sosial, yang dimana adanya kesenjangan antara si kaya yaitu Datuk Maringgi dan si miskin yaitu ayahnya Siti menjadi pemicu utama konflik. Yang kedua yaitu kepatuhan terhadap orang tua dan adat. Nah, hal ini ditekankan bagaimana masyarakat pada saat itu memandang penting kepatuhan anak bahkan jika itu merugikan diri sendiri. Dan tema yang terakhir yaitu perjuangan dan balas dendam terhadap penindasan. Nah, hal ini terlihat dalam perjalanan Samsul Bahri yang berubah menjadi tokoh pemberontak dan membalas dendam atas kematian orang-orang terdekatnya. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Nah, berikut ini adalah tokoh-tokoh dalam novel Siti Nurbaya beserta sifat dan perannya. Kita lihat yang pertama yaitu tokoh utama. Di sini saya menanggapi dua tokoh utama yaitu Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Nah, Siti Nurbaya ini adalah seorang gadis Minangkabau yang pintar, cantik, dan taat kepada orang tua. Nah, ia harus rela menikah dengan Datuk Maringgi demi menyelamatkan ayahnya dari utang. Nah, sosoknya ini menggambarkan penderitaan perempuan akibat adat yang tidak adil. Tokoh utama yang kedua yaitu Samsul Bahri. Nah, Samsul Bahri ini adalah kekasih dari Siti Nurbaya. Beliau termasuk pemuda terpelajar dan modern yang menentang adat yang menindas. Nah, setelah Siti meninggal, ia menjadi tentara dan membalas dendam atas kematiannya. Tokoh yang kedua yaitu antagonis yaitu Datuk Maringgi. Nah, Datuk Maringgi ini adalah saudagar kaya yang licik dan sangat tamak. Nah, ia memanfaatkan kekayaannya untuk memaksa Siti menjadi istrinya. Ia juga menjadi simbol ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat kecil. Jenis tokoh yang ketiga yaitu tokoh pendukung, yang dimana ada Baginda Sulaiman, ayahnya Siti Nurbaya, ada Sultan Mahmud, ayahnya Samsul Bahri, lalu ada ibunya Siti Nurbaya dan ada ibunya Samsul. Setelah itu ada Samsud, yaitu teman dekatnya Samsul Bahri. Ada Raden Saleh, itu tokoh simbolik yang disebut dalam cerita sebagai inspirasi tokoh muda terpelajar. Dan ada juga guru-guru di sekolah dan tentara Belanda. Masuk yang ketiga yaitu latar atau setting. Nah, di sini saya menanggapi 3 latar yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang pertama latar tempat. Latar tempat yang pertama yaitu di Padang, Sumatera Barat, di mana ini merupakan tempat asal dari Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, serta ini menjadi pusat utama cerita yang syarat dengan adat Minangkabau.
Latar tempat yang kedua yaitu Betawi di Batavia atau Jakarta. Ini adalah tempat Syamsul Bahri merantau dan melanjutkan pendidikannya sekaligus menjadi modernitas dan perubahan. Latar tempat yang ketiga yaitu hutan dan medan pertempuran. Nah, ini adalah tempat Syamsul yang akhirnya bertempur dan menghadapi Datuk Maringgi. Latar yang kedua yaitu latar suasana. Nah, latar suasana dalam novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini adalah suasana ceritanya itu bervariasi dari romansa, duka, ketegangan, kemarahan, hingga heroik. Nah, suasana paling tragis itu pada saat ketika Siti Nurbaya meninggal karena diracun. Latar yang terakhir yaitu latar waktu. Nah, di sini saya menanggapi bahwa sekitar latar waktu pada cerita ini adalah sekitar abad ke-20 pada masa kolonial Belanda. Nah, ini terlihat dari suasana pendidikannya, sosial politiknya, dan ketimpangan kelas pada saat itu. Yang keempat yaitu alur. Nah, alur dalam novel ini adalah alur maju atau linear, tetapi diselingi beberapa kilas balik yang menjelaskan latar belakang para tokohnya. Nah, adapun tahapan alurnya yaitu yang pertama itu diceritakan Siti dan Syamsul berteman sejak kecil dan tumbuh menjadi sepasang kekasih. Yang kedua diceritakan juga yaitu ayah Siti Nurbaya yang bangkrut dan terjerat utang kepada Datuk Maringgi. Yang ketiga, Siti dipaksa menikah dengan Datuk Maringgi demi menyelamatkan ayahnya. Yang keempat, Syamsul patah hati dan merantau ke Batavia atau Jakarta. Yang kelima, Siti menderita dalam pernikahannya dan akhirnya dia diracun oleh musuh Datuk Maringgi sendiri. Yang keenam, Syamsul kembali sebagai tentara dan dia memimpin pemberontakan untuk melawan Datuk Maringgi. Dan yang terakhir ketujuh yaitu Datuk Maringgi terbunuh. Yang kelima, sudut pandang. Di sini saya menanggapi bahwa novel ini ditulis menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, yang dimana penulis mengetahui seluruh peristiwa, pikiran, dan perasaan tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, sehingga kita sebagai pembaca bisa memahami konflik dan bisa memahami konflik batin mereka dengan jelas. Yang terakhir yaitu gaya bahasa. Nah, di sini penulis yaitu Mara Rusli menggunakan gaya bahasa yang formal, puitis, dan berciri khas Melayu klasik. Nah, ciri khas gaya bahasanya itu antara lain yaitu deskriptif, yang dimana si penulis menggambarkan latar, suasana, dan tokoh itu dengan detail, menciptakan kesan visual yang kuat. Yang kedua yaitu penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Nah, hal ini digunakan sebagai ciri khas sastra Minangkabau atau memperkuat nuansa lokal dalam cerita. Yaitu yang berikutnya itu dialog yang kaku tapi sopan. Nah, sesuai dengan norma pada zaman itu. Nah, bahasa antar tokoh itu yang digunakan lebih formal. Dan yang terakhir yaitu gaya narasi yang panjang dan berirama. Hal ini menunjukkan pengaruh sastra lama. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.